Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saini Novia Ramawati dengan NPM 10225027. Pada video edukasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi UMKM, yaitu analisis harga pokok produksi bihun telur gulung untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Usaha mikro yang saya jadikan objek untuk observasi kali ini adalah usaha jajanan yang pasti sudah sangat familiar di lidah kita semua, yaitu jajanan bihun telur gulung atau yang biasa kita sebut dengan bilung atau bilor. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang profil singkat usaha tersebut. Bihun telur gulung ini adalah milik Bapak Asep yang berlokasi di Kampung Bojong Kaliki, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri Marta Dinata. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2023 dan dijalankan secara mandiri oleh pemiliknya, yaitu Bapak Asep, setiap hari, mulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Pemilik atau Bapak Asep memproduksi rata-rata 150 tusuk bihun telur gulung per hari untuk memenuhi permintaan pasar yang stabil, mulai dari anak-anak sekolah hingga masyarakat umum. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tahap perhitungan, mari kita intip terlebih dahulu bagaimana sih proses produksi dari jajanan bihun telur gulung ini. Sebenarnya, prosesnya cukup sederhana, namun tetap butuh ketelatenan. Langkah yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Dengan merebus bihun jagung hingga kenyal, kemudian siapkan adonan telur kocok yang telah dicampur dengan Royco untuk menciptakan rasa yang gurih. Langkah yang kedua ada teknik penggorengan. Telur dituangkan ke dalam minyak panas dengan teknik menyebar, lalu segera masukkan bihun ke bagian tengah wajan agar telur dapat menempel sempurna ke serat bihun. Langkah yang ketiga, tahap penggulungan. Bihun dan telur digulung dengan gerakan memutar secara cepat menggunakan tusuk sate. Teknik ini perlu keterampilan agar gulungan rapi, padat, dan tidak hancur. Yang terakhir, ada finishing dan penyajian. Bilung yang sudah matang ditiriskan sejenak, kemudian dikemas ke dalam plastik dan disiram saus sambal cair. Racikan pemilik sebelum diserahkan kepada konsumen. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana proses produksinya bihun telur gulung ini, sekarang kita akan masuk ke tahap atau ke bagian inti dari video edukasi kali ini, yaitu mengidentifikasi komponen biaya serta menghitung harga pokok produksinya secara sistematis. Di dalam akuntansi biaya, yang perlu kita ketahui adalah biaya produksi dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama dahulu, yaitu ada komponen biaya bahan baku. Komponen ini adalah bahan utama yang membentuk sebuah produk. Di sini, untuk memproduksi 150 pieces bihun telur gulung per hari, bahan yang dibutuhkan tentu bihun jagung 4 keping, telur ayam 1 kg, minyak goreng 1 liter, penyedap rasa atau Royco ayam 3 saset, lalu terakhir saus 1 bungkus. Jika diakumulasikan, total biaya bahan baku hariannya bisa mencapai Rp71.000, seperti yang tertera di tabel samping. Lalu untuk komponen yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan upah yang diberikan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses pengolahan produk. Karena UMKM ini berskala mikro dan dikelola secara mandiri, maka saya mengalokasikan atau mengasumsikan upah tenaga pemilik sebesar Rp30.000 per hari. Hal ini penting untuk dihitung dalam akuntansi biaya agar pemilik usaha dapat memisahkan antara upah atas jasa tenaganya dengan keuntungan bersih dari usaha. Adapun komponen yang terakhir atau komponen yang ketiga adalah
biaya overhead pabrik atau yang sering kita sebut dengan BOP. BOP itu mencakup semua biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, di usaha bihun telur gulung ini, BOP terbagi menjadi dua subkomponen. Yang pertama ada bahan penolong, yaitu tusuk sate dan plastik kemasan dengan total Rp10.000 per hari. Lalu yang kedua ada penyusutan alat. UMKM ini menggunakan alat seperti kompor, wajan, wadah, botol telur, botol saus, hingga saringan dengan total nilai penyusutan sebesar Rp226.667 per tahun. Agar perhitungannya apple to apple dengan bahan baku yang dihitung harian, maka penyusutan setahun ini kita bagi dengan 360 hari kerja. Hasilnya, beban penyusutan alat per hari adalah sebesar Rp630. Dari ketiga komponen tadi, kita bisa masuk ke tahap simulasi harga pokok produksinya. Langkah pertama yang harus kita cari adalah total biaya produksi, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya. Terdiri dari total biaya bahan baku Rp71.000 ditambah total biaya tenaga kerja langsung Rp30.000 ditambah dengan total biaya overhead pabrik Rp10.630. Hasilnya, total biaya produksi untuk satu hari adalah Rp111.630. Lalu langkah yang kedua, kita harus menghitung HPP per unitnya. Caranya yaitu total biaya produksi tadi dibagi dengan kapasitas produk yang dihasilkan per hari, yaitu 150 pieces, maka didapatlah angka harga pokok produksi sebesar Rp744,20 per unit atau per tusuk. Nah, yang terakhir, kita masuk ke analisis laba nih. Dengan harga pasar yang berlaku saat ini sebesar Rp1.000 per tusuk, dan dibandingkan dengan HPP yang sudah kita hitung tadi sebesar 744, maka UMKM ini mendapatkan margin laba sebesar Rp256 per unitnya. Jika kita akumulasikan dengan total penjualan 150 tusuk per hari, pemilik dapat memperoleh laba bersih sebesar Rp38.370. Perlu digarisbawahi bahwa laba ini adalah laba real, karena saya sudah menghitung upah untuk tenaga pemilik dan juga biaya penyusutan peralatan di dalamnya. Sebagai penutup dari video edukasi presentasi kali ini, saya akan menyampaikan poin-poin kesimpulan terkait analisis keuangan usaha bihun telur gulung. Yang pertama, mengenai efisiensi produksi. Usaha bihun telur gulung ini memiliki struktur biaya yang sangat efisien. Dengan harga pokok produksi sebesar Rp744,20, ini memiliki fleksibilitas harga yang cukup baik untuk bersaing di pasar tanpa mengorbankan sebuah kualitas. Yang kedua, profitabilitas yang sehat. Dengan harga jual di angka Rp1.000, usaha ini mampu menghasilkan margin laba sekitar 25,6% per unit. Angka ini tergolong sangat stabil dan menjanjikan untuk skala UMKM. Yang ketiga, untuk keberlanjutan usaha, saya telah memasukkan alokasi biaya penyusutan alat dan upah tenaga kerja secara mendalam dalam perhitungan harga pokok produksi. Hal ini sangat krusial untuk memastikan modal usaha tetap utuh dan bisnis dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, rekomendasi dari saya untuk meningkatkan laba bersih harian. Strategi utama yang dapat dilakukan oleh pemilik adalah fokus pada peningkatan volume penjualan atau mencari pemasok bahan baku dengan harga grosir yang lebih kompetitif. Untuk menunjukkan bahwa laporan ini berbasis data lapangan yang nyata, saya melampirkan bukti dokumentasi di sisi kiri, sesi wawancara dan observasi langsung bersama pemilik usaha bihun telur gulung, yaitu Bapak Asep, untuk memvalidasi proses produksi dan komponen biaya tenaga kerja. Lalu di sisi kanan ada peninjauan langsung bahan baku bihun telur gulung dan peralatan produksi guna menghitung secara presisi penggunaan bahan baku per porsi serta lokasi biaya penyusutan alat.
Demikian pemaparan hasil observasi dan perhitungan harga pokok produksi dari UMKM di Gunung Gunung ini. Semoga video edukasi kali ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata tentang penerapan akuntansi biaya di sektor usaha mikro di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.